Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, NIM 30 100 11 90 18. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu materi pertama sampai materi terakhir. Materi pertama yaitu agama dalam kehidupan manusia. Di dalam kehidupan manusia, keberadaan agama sangat mendukung agar manusia melakukan kebaikan. Agama juga dapat dikatakan dapat memberi kekuatan dalam memikul penderitaan hidup. Agama juga menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan karena tanpa ada agama, maka tidak akan berjalan dengan lancar dan juga baik. Agama juga berperan dalam mendorong atas kemajuan ilmu pengetahuan. Materi kedua yaitu klasifikasi agama, yang terbagi atas 3, yaitu yang pertama wahyu dan non-wahyu. Agama wahyu adalah agama yang menghendaki iman kepada Allah, Rasul-Rasulnya, dan kitab-kitabnya, serta pesannya disebarkan kepada umat manusia. Agamanya yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Yang kedua, agama non-wahyu adalah agama yang tidak memandang esensial dari manusia kepada aturan ilahi. Agamanya yaitu Hindu, Buddha, dan Konfusianisme. Yang kedua yaitu misionaris dan non-misionaris. Terbagi atas 2. Yang pertama, agama misionaris adalah agama yang ajarannya mengharuskan penganutnya menyebarkan kebaikan kepada seluruh umat manusia, yaitu agama Islam. Yang kedua, agama non-misionaris, yaitu agama yang ajarannya tidak mengharuskan penganutnya menyebarkan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Yang ketiga yaitu rasial dan universal. Agama ras geografi adalah agama yang timbul berdasarkan tempat geografinya, yang itu terbagi atas 3 golongan, yaitu Semitik, Arya, dan Mongolia. Agama Semitik yaitu adalah Yahudi, Kristen, dan Islam. Agama Arya adalah Hindu, Jainisme, Sikhisme, dan Zoetarianisme. Dan yang terakhir adalah agama Mongolian, yaitu Taoisme dan Shintoisme. Materi yang ketiga yaitu studi agama dan metodologi studi agama. Studi agama adalah suatu kajian sistematis dan metodologis terhadap agama-agama yang ada sebagai kajian terbuka dan netral. Studi agama mengkaji dari segi asal-usul keberadaannya sebagai sistem suatu keyakinan dan kepercayaan dalam konteks hubungan antar negara. Adapun metodologi studi agama. Metodologi studi agama yaitu tentang metode yang digunakan dalam suatu bidang ilmu untuk memperoleh pengetahuan mengenai pokok persoalan dari ilmu itu. Adapun metodologi terbagi atas 6 metode, yaitu yang pertama metode teologi, yaitu pendekatan kewahyuan itu sendiri, di mana agama tidak lain adalah hak Tuhan sendiri. 2. Metode historis, yaitu suatu ilmu yang di dalamnya dibahas peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa. Yang ketiga, metode fenomenologis, yaitu metode yang paling dekat dengan pendekatan historis. Yang keempat, metode antropologi, yaitu yang mempelajari tentang manusia, yang menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial dan ilmu alam. Yang kelima, metode sosiologis, yaitu cara kerja dalam mengetahui keaktifan, pengetahuan, dan wawasan sosial. Yang keenam, metode psikologis, yaitu mengkaji agama secara objektif dengan mengumpulkan data dan fakta, lalu membentuk sebuah kesimpulan. Materi yang keempat yaitu sejarah perkembangan di dunia barat beserta tokohnya. Sejarah studi agama di dunia barat mengalami proses yang cukup panjang, mulai dari abad sebelum Masehi sampai abad ke-19, dan terbagi dalam 3 masa, yaitu yang pertama, masa Yunani kuno,
yaitu dimulai dari periode Yunani Arkais pada abad ke-8 sampai ke-6 sebelum Masehi, hingga berakhirnya zaman kuno dan dimulainya abad pertengahan awal. Yang kedua, pada masa abad pertengahan, yaitu sejarah di Eropa sejak bersatunya kembali daerah bekas kekuasaan Kekaisaran Romawi Barat di bawah prakarsa Raja Charlemagne pada abad ke-5 hingga munculnya monarki-monarki nasional. Dimulainya penjajahan samudra, kebangkitan humanisme, serta reformasi Protestan dengan dimulainya Renaissance pada tahun 1517. Yang ketiga, pada masa zaman modern, yaitu merujuk pada tahun-tahun setelah 1500. Tahun tersebut ditandai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur, penemuan Amerika oleh Christopher Columbus, dimulainya dengan Zeitgeist dan reformasi gereja oleh Martin Luther. Adapun tokohnya yaitu Ahmad Deedat, Zakir Naik, dan Yusuf Estes. Materi kelima yaitu studi agama-agama di dunia timur. Ilmu studi agama-agama atau biasa disebut dengan ilmu perbandingan agama di dunia timur tidak muncul begitu saja dengan sendirinya. Proses perkembangan dan pertumbuhannya tentu saja memiliki persamaan atau perbedaan setiap generasi yang mendalaminya. Sangat banyak tokoh yang mengkaji ilmu perbandingan agama ini, diantaranya yaitu yang pertama, Ali Ibnu Sal Rabban Al-Tabari. Dia adalah seorang pengarang buku perbandingan agama yang berjudul Al-Din wa Al-Daulah. Ali Ibnu Sal ini menghormati eksistensi agama lain di luar Islam dengan cukup arif. Yang kedua, Ali Ibnu Hazm adalah seorang Islam Spanyol yang kakeknya adalah Islam yang tadinya Kristen. Islam datang ke Spanyol, pada saat itu keadilan di sana sedang sarut-marut dan akhirnya Islam dapat menguasai kembali Spanyol. Fokus perhatian perbandingan agama oleh Ibnu Hazm adalah perbandingan antara Islam dan Kristen. Yang ketiga adalah Asy-Syarastani, adalah seorang tokoh pemikir Muslim yang memiliki nama asli Muhammad Ibnu Ahmad Abu Al-Fatah Asy-Syarastani Asy-Syafi'i. Analisisnya sangat kuat terhadap objek yang ditelitinya. Dan yang terakhir adalah Muhammad Abduh, adalah seorang reformar Islam dan dia juga merupakan seorang tokoh perbandingan agama. Materi keenam yaitu sejarah studi agama-agama di Indonesia. Studi agama di Indonesia secara resmi keakademikan pertama kali di IAIN Yogyakarta yang bernama Ilmu Perbandingan Agama. Sejak tahun 1945, tulisan-tulisan yang berhubungan dengan agama meskipun sedikit semakin meningkat, meski dari segi metodologi kurang berkembang, tetapi perkembangan lain dari segi dialog antar pemeluk agama. Dewasa ini, studi agama sudah menginduk di berbagai universitas Islam negeri di Indonesia. Hal ini dari ijtihad Andi Mukti Alis selama hidupnya dirasa telah memberikan hasil yang signifikan, khususnya dalam perkembangan ilmu studi agama di Indonesia. Materi ketujuh yaitu sejarah lahirnya agama Katolik di dunia. Istilah Katolik berasal dari bahasa Yunani, yaitu Katolikos, artinya adalah ajaran yang bersifat umum dan terkenal di seluruh dunia. Yang pertama memakai istilah Katolik adalah Ignatius dari Antioquia. Kata Katolik lebih lanjut sebagai nama ajaran gereja yang benar. Agama Katolik tumbuh ketika Yesus lahir di kota Bethlehem yang terletak di Palestina pada awal abad ke-4 Masehi, di mana gereja mendapat pengakuan resmi dari Kaisar Romawi Konstantin Agung 380 Masehi dalam bentuk Katolik Ortodoks yang berkedudukan monopoli dan terus berkembang di luar kerajaan Romawi. Materi ke-8 yaitu Hinduisme. Hinduisme pertama berkembang dari wilayah Asia Tengah dan lembah Indus.
dan merupakan agama tertua di dunia yang masih diperhatikan hingga saat ini. Hinduisme diketahui tidak memiliki pendiri atau awal waktu yang pasti. Juga berdasarkan ajarannya, tidak diketahui perkembangan pastinya sebagai sebuah suatu sistem kepercayaan. Agama Hindu mempunyai kitab suci yang bernama Weda, yang artinya pengetahuan. Dalam konsep ketuhanan, agama Hindu bersifat polideistis yang dimanifestasikan dalam jumlah dewa-dewa yang disebutkan dalam kitab-kitab Weda. Sebanyak 32 dewa. Agama Hindu terkenal dengan sistem kasta. Kasta-kasta tersebut adalah Brahmana, Ksatria, Vaishya, dan Sudra. Materi yang ke-9 yaitu sejarah agama Buddha. Sejarah agama Buddha mulai dari abad kedua Masehi sampai sekarang, dari lahirnya Sang Buddha Siddhartha Gautama. Dengan ini salah satu agama tertua yang masih dianut di dunia. Selama masa ini agama ini sementara berkembang unsur kebudayaan India. Dalam proses perkembangannya, agama ini telah menyentuh hampir seluruh benua Asia. Sejarah agama Buddha juga ditandai dengan perkembangan banyak aliran dan mazhab, serta perpecahan-perpecahan, yang diantaranya yaitu aliran tradisi Theravada, Mahayana, dan Vajrayana, yang sejarahnya ditandai dengan pasang surut. Sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.